Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu guys. Ya, berjumpa lagi dengan kami Yandri Samawa. Mudah-mudahan dalam keadaan kita semua sehat, lancar usahanya, dan kita sekeluarga senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Oke guys, kita awali pada season kali ini kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena syukur itu sungguh luar biasa. Pertama, manfaatnya membuat kita optimis menghadapi masa depan, hari esok, dan insya Allah Allah akan menambah nikmat yang kita terima. Dan paling tidak dengan kita banyak bersyukur akan mengurangi kita mengeluh, akan mengurangi kita merasa bahwa hidup kita itu banyak susahnya. Jadi dengan kita bersyukur paling tidak bisa mengurangi rasa yang kurang puas atau banyak protesnya pada Allah. Ya, istilahnya dengan kita bersyukur mudah-mudahan akan lebih membuat kita tahu bahwa kita banyak menerima nikmat yang sudah tidak bisa dihitung, dan banyak juga yang masih ada di bawah kita atau yang lebih banyak menerima cobaan daripada kita. Oke guys, selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpah pada junjungan kita semua, Nabi yang sangat kita cintai, yang sangat kita jadikan suri tauladan dan contoh utama buat kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun kadang kita mengaku umat Rasulullah, tapi kita sangat berat, sangat malas, atau bahkan kita lupa terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Waktu kita sholat, ya kita pengennya cepat selesai. Kita tidak mau menambah sesuatu yang sifatnya sunnah, hanya melaksanakan kewajiban saja. Itulah namanya hidup guys. Bismillah. Biasa air hangat, air putih. Mudah-mudahan dengan ikhtiar minum air putih yang hangat ini Allah akan lebih menyehatkan badan kita. Oke guys, meskipun kadang kita pikir dalam hati yang sangat dalam kita malu mengaku umatnya Rasulullah, tapi sangat sedikit sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang kita laksanakan. Ya, kadang kita berpikiran hanya memikirkan sunnah-sunnah Rasulullah yang menguntungkan kita, yang membuat kita memiliki nafsu dunia. Itu yang kita ambil. Contohnya, barang siapa sholat duha kan dilipat gandakan rezekinya. Kalau kita sholat duha niatnya cari rezeki. Kadang tatkala kita butuh dua pilihan, harus memilih salah satu, baru kita sholat istiqomah. Itu gak salah. Tapi alangkah baiknya jika kita melaksanakan sunnah itu sebagai istiqomah rutin, tanpa harus ada embel-embel entah kita ingin ini itu, tapi kita laksanakan dengan catatan bahwa kita sama Rasulullah, kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, mudah-mudahan meskipun kita seperti itu, nanti di yaumul qiyamah tetap diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Oke guys, pada kesempatan kali ini kami ingin membicarakan sedikit tentang, mungkin ada yang pernah mengalami namanya batu ginjal, atau mungkin batu yang sudah ada di ureter tapi kita menyebutnya juga batu ginjal, atau batu yang di kantong kemih itu kita sebut juga batu ginjal. Enggak masalah sebutannya, yang penting gimana solusinya. Kadang tiba-tiba kita merasa di perut depan ini bagian kanan atau kiri tembus ke belakang sampai ke pinggang, itu nyerinya luar biasa. Kita duduk tidak enak, kita berdiri tidak nyaman, kita tidur ganjal seperti tertusuk sesuatu yang dari depan tembus ke belakang.
Kita pengen kentut aja susah, mohon maaf. Kadang-kadang pengen BAB tapi nggak bisa. Dan kalau mungkin boleh dibilang mau teriak sekeras-kerasnya karena sakitnya, atau guling-guling di tanah karena tidak tahan terhadap sakitnya, kita panik, lalu keluarga kita membawa kita ke fasilitas kesehatan, entah itu puskesmas, rumah sakit, atau dokter spesialis. Dah tahu-tahu tatkala diperiksa mungkin di USG atau lainnya, oh ternyata ada batunya. Ya itu bervariasi antara ukurannya besar, kecil, atau sedang. Yang ingin kita bahas adalah tatkala ukuran batu itu sedang atau kecil. Ya ini relatif sih, nyebutnya sedang atau kecil. Klasifikasi yang kami gunakan, ukurannya yang di atas 1 cm itu termasuk besar. 1 cm sampai 0,4 cm itu kita sebut sedang, dan kecil itu di bawah 0,4 cm. Untuk yang ukuran besar di atas 1 cm, mohon maaf, kami sarankan kepada sahabat Indonesia Mawa yang mungkin mengalaminya, silahkan lakukan tindakan medis secepatnya. Mungkin bisa laser, operasi, atau ISWR. Karena apa? Jika kita ingin menghancurkan batu yang ukuran di atas 1 meter dengan hanya minum obat atau ramuan atau terapi, itu sangat, ya bagi umat muslim kita yakin jika Allah mengendaki bisa terjadi, tapi secara teoritis itu sangat sulit. Karena apa? Yang ukurannya di atas 1 cm itu sudah keras, entah itu terbuat dari urin atau oksalat atau kalsium, itu sudah sangat keras, jadi sangat sulit untuk dihancurkan. Sehingga jika itu didiamkan, itu juga bahaya. Karena apa? Bisa menyumbat saluran dari ginjal ke ureter, sehingga terjadi pembengkakan di ginjal. Itu karena apa? Urin yang menumpuk karena tersumbat. Seharusnya dia menetes ke ureter sampai kantong kemih, tersumbat oleh batu tersebut, itu juga bahaya. Atau bisa menimbulkan infeksi, sehingga terjadi saluran infeksi saluran kencing atau ISK. Jadi kami sarankan yang ukuran besar, yang 1 cm ke atas, untuk melakukan tindakan medis sesuai saran dari dokter dan rumah sakit. Yang ingin kita bahas adalah tatkala kita mengalami gejala-gejala tersebut dan tatkala dicek ukurannya sedang atau kecil atau di bawah 1 cm. Ya, bagi yang Anda ingin menghindari operasi atau tindakan medis dan ingin berusaha, yang namanya usaha itu kita merencanakan disertai doa, Allah juga yang menentukan. Ini kita mau sampaikan khusus yang menderita batu ginjal atau batu di saluran kencing yang ukurannya 1 cm ke bawah dan yang sifatnya kecil atau 0,4 cm ke bawah. Ini apa saja yang perlu kita siapkan? Mohon boleh dicatat, boleh diingat. Kalau mungkin merasa Anda tidak bermanfaat, ya nggak apa-apa, Anda lupakan. Yang pertama kita siapkan adalah 20 gram temulawak. Ini kering ya. Kalau 20 gram itu segar. Bagaimana Pak kalau kita dapatnya temulawak yang kering? Ya, itu silakan Anda ambil, kalau kering itu sekitar 12 gram. Ya. Tapi kalau segar itu 20 gram. Kemudian yang kedua adalah 4 gram daun keji beling kering. Kemudian yang ketiga adalah 4 gram daun tempuyung kering. Kemudian yang keempat adalah 300 ml air. Yang kelima adalah 4 gram meniran kering. Ya, ingat sekali lagi, 20 gram temulawak segar. Kemudian yang kedua adalah 4 gram daun keji beling kering. Yang ketiga adalah 4 gram daun tempuyung kering. Yang keempat adalah 300 ml air mineral yang sebaiknya dicampurkan zam-zam. Yang kelima adalah 4 gram meniran kering. Caranya gimana guys? Yang pertama-tama adalah kita masukkan air yang 300 ml itu ke tempat merebus air atau tempat khusus untuk merebus ramuan. Lalu kita masukkan 20 gram temulawak segar, 4 gram daun keji beling kering, 4 gram daun tempuyung kering, dan 4 gram meniran kering ke dalam air tersebut. Kita nyalakan apinya, kita tutup tempat ramuannya atau tempat rebusnya dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih,
buka sebentar kemudian tutup lagi, jangan dimatikan kompornya, tunggu hingga tersisa sepertiganya atau 100 ml. Setelah itu matikan kompornya, jangan lupa. Karena apa? Kompor yang dibiarkan tetap menyala itu bahaya guys. Kalau sudah selesai matikan. Pertama itu boros, ya yang kedua bahaya, bisa menimbulkan kebakaran. Itu tidak hanya merugikan kita, merugikan keluarga kita, orang sekitar juga bahaya karena terjadi kebakaran. Jadi ingatlah, tatkala kita mau pergi atau kita kemanapun, kita cek dulu kompornya masih menyala atau tidak. Ya, setelah kita matikan, kita diamkan 15-20 menit guys. Setelah itu kita saring. Ingat, ampasnya dibuang di tempat sampah. Karena apa? Bekas ramuan itu masih basah. Kalau tidak segera dibuang di tempat sampah, bisa nanti mungkin kelupaan, itu bisa menimbulkan datangnya lalat atau mungkin bisa menjadi sarang kuman atau bakteri. Kita buang di tempat sampah. Kemudian air yang saringannya itu taruh gelas atau cangkir, sebaiknya diminum dalam keadaan hangat guys. Ya, takaran ini yang kami sampaikan diminum 1 kali. Kalau kita mengalami batu ginjal atau batu kantong kemih atau batu ureter, ini minum 3 kali sehari. Ini sampai ada tanda-tanda batunya keluar tetap diminum. Bagaimana kalau kita sudah sembuh? Apakah boleh tetap minum ramuan ini? Sangat-sangat bagus, karena ramuan, namanya ramuan itu tidak hanya mengobati tapi juga mencegah, baik yang tidak terkena biar tidak terkena, ataupun yang sudah sembuh tidak kambuh lagi. Nah, khusus untuk pencegahan ini adalah 1 kali sehari. Boleh habis makan pagi, makan siang, atau makan malam. Ini untuk mencegah kambuh kembali ya. Diminum terus gak apa-apa, ini tidak ada efek sampingnya yang sifatnya jangka panjang yang berat. Kemudian untuk mencegah kambuh juga sama, mencegah terkena. Tatkala kita masih sehat agar tidak terkena batu ginjal, ini diminum 1 hari. Sedangkan untuk kategori batu yang ukurannya kecil atau di bawah 0,4 cm, ini diminum 2 kali sehari guys. Saya sarankan habis makan pagi dan habis makan malam. Dan bagi yang kategori sedang di atas 0,4 cm sampai 1 cm, diminum 3 kali sehari sampai ada tanda-tanda batunya keluar. Setelah tanda-tanda batu keluar, tetap kita minum untuk benar-benar dijamin bahwa itu sudah bersih 2 kali sehari sampai 20 hari setelah batu keluar. Nah, setelah 20 hari baru kita minum 1 hari sekali untuk mencegah kambuh kembali. Ingat, ramuan ini jika Anda yakin ada di sekitar Anda, bisa Anda cari, Anda jemur. Tapi jika Anda bingung ini salah benar ramuan ini atau nama tumbuhannya bingung, bisa Anda beli di toko herbal yang ada di online. Sudah banyak tersedia. Anda tinggal ketik nama ramuan yang Anda butuhkan, disitu akan keluar pilihan-pilihan. Saran saya, pilih pertama yang tanda bintangnya mendekati 5, mungkin 4,7, 4,8, dan 4,9. Kemudian omsetnya besar, dan di komentar dari konsumen itu bagus-bagus semua. Itu saran saya. Jadi ingat, biar kita tidak salah dalam menakar, kita beli alat digital untuk menakar atau untuk menimbang. Murah kok. Kalau di online itu sekitar 25.000, kalau di mungkin toko elektronik tetangga kita sekitar 35 sampai 40.000. Tapi bisa digunakan bertahun-tahun. Nggak ada salahnya kita beli untuk persiapan jika kita butuh ramuan untuk menakar biar pas ya. Jadi itu yang kami sampaikan. Tapi ingat, ramuan sekali lagi dan obat mungkin tabib atau dokter atau ahli kesehatan itu hanyalah sarana dan perantara. Tapi ingat, tetap Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit kita. Jadi mari kita awali sebelum kita minum obat atau minum ramuan dengan mengucap ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat 3 kali, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru kita minum ramuan.
Tapi mohon maaf, jangan sampai timbul di pikiran kita bahwa setelah kita kena batu ginjal 1 hari 2 hari minum ramuan, batunya baru langsung keluar. Jadi banyak juga yang setelah kita kasih saran 5 hari itu telepon atau WA kepada kita, Pak, mengapa batu saya belum keluar? Batu di ginjal atau saluran kencing itu terbentuk tidak hari demi hari, tapi mungkin minggu, bulan, tahun. Jadi kalau ingin menghancurkan dan mengeluarkannya, tidak secara teoritis itu tidak mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, butuh mungkin sekitar 1 bulan lebih. Jadi bersabar, karena apa? Memang menggunakan ramuan herbal, beda dengan tindakan medis. Itu kita masuk ruang operasi atau ruang medis, mungkin 1 jam 2 jam sudah bisa diambil batunya. Tapi mohon maaf sekali lagi, tindakan medis itu bukan menghentikan kita terkena batu ginjal, hanya mengambil batu yang ada, diambil. Tapi tatkala kita setelah itu pola hidup kita mungkin karena kelainan organ di saluran kencing kita bisa kambuh lagi. Kalau kambuh 5 kali, Anda ingin mengambil tindakan medis, ya tindakan medis 5 kali. Berarti kalau kambuh 5 kali, ya operasi 5 kali. Jadi itu pilihan. Jika Anda ingin cepat, ya silakan ambil tindakan medis. Saya juga tidak melarang, itu hak Anda. Tapi jika Anda takut tindakan medis, ingin ikhtiar minum obat atau ramuan, silakan minum ramuan yang kami sampaikan tadi. Tapi sabar, dan tentunya disertai dengan keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit yang kita alami. Tentunya baca doa tadi, dan tetap minum air putih yang banyak. Jadi 1 hari minimal 2 liter atau lebih tepatnya 30% dari berat badan kita. Dan bisa lebih kalau kita aktivitasnya berlebih, seperti mohon maaf saudara-saudara kita yang jadi kuli bangunan atau kuli angkut atau yang bekerja di tempat panas sehingga timbul dehidrasi yang berlebih, itu disesuaikan saja. Tapi yang jelas minimal itu. Jadi bisa di lebih atasnya. Ya mudah-mudahan dengan kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah, penyakit yang kita alami khususnya batu ginjal atau batu saluran kencing bisa cepat hancur dan keluar. Dan sekali lagi mohon maaf, Yuan Trisamawa tidak menjual ramuan. Yuan Trisamawa tidak menjual obat. Kami hanya menyampaikan resep. Silakan Anda beli bahannya sendiri atau beli ramuannya sendiri dan buat sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan terima kasih bagi yang sudah setia. Jika Anda rasa ini bermanfaat, bisa Anda like, share, dan mungkin juga bisa tanya jawab di kolom komentar. Jadi kami sampaikan, bagi Anda yang hanya ingin tanya seputar ramuan herbal, tanya aja di kolom komentar. Tapi kalau Anda ingin sharing lebih dalam bagaimana mengombinasikan penyakit itu bisa cepat sembuh dengan ikhtiar, tidak hanya minum ramuan tapi juga ada hal-hal lain, mungkin minum obat dari apotek atau perlu gerakan-gerakan khusus, pijat refleksi khusus, kemudian saran-saran yang lain, bisa sharing kesehatan. Tapi ingat, itu yang ingin sharing kesehatan ya. Kalau hanya bertanya seputar ramuan herbal, di kolom komentar di video ini. Sharing kesehatannya bisa di WA 082328404446. Dan mohon maaf, untuk sharing kesehatan itu ada ketentuan dan syarat. Silakan Anda baca di deskripsi. Ada yang protes, orang ingin membantu orang lain kok mengharapkan imbalan. Mohon maaf sekali lagi, saya punya anak istri. Kemudian untuk membuat channel ini juga butuh biaya, bayar tagihan wifi, kemudian waktu kita tersita. Dan tidak ada salahnya dalam kita menyampaikan resep atau kita ingin membantu orang lain juga sebagai ladang kita mencari rezeki. Kalau semuanya harus sifatnya gratis, mohon maaf, guru tidak perlu dibayar. Terus mereka harus makan apa? Padahal mereka juga menyampaikan ilmu. Kemudian dokter juga harus melakukan pengobatan gratis. Kenapa? Itu membantu orang lain. Rumah sakit tindakan nggak perlu bayar, gratis semua. Terus makan apa mereka? Jadi mohon maaf kalau ada yang mengomentari orang mau bantu orang kok harus bayar. Mohon maaf. Terus terang memang kami gunakan itu juga untuk mencari rezeki, tapi insya Allah separuhnya kita infakkan untuk pembangunan masjid. Jadi kita hanya mengambil separuhnya. Kalau Anda transfer 20.000, yang 10.000 kita ambil, yang 10.000 kita infakkan.
Kalau ada yang transfer 50.000 ya 25.000 kita ambil, 25.000 kita infakkan. Jadi kalau istilahnya ingin gratis, ya silakan, hanya minum ramuan ini yang kami sampaikan. Tapi kalau mau konsultasi atau sharing, pertanyaan lebih dalam tentang diakan, ya mohon maaf, memang ada biayanya, tapi seikhlasnya. Dan itu separuh untuk infak pembangunan masjid. Jadi itu keterangan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan masukan. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik. Dan ingat, kita tetap yakin saat Allah menciptakan penyakit, Allah juga akan menciptakan penawarnya atau pengobatannya. Hanya tinggal kita mau berikhtiar atau tidak. Dan ingat, ikhtiar itu hanyalah sarana, tetap Allah yang menyembuhkannya. Salam persaudaraan, salam persatuan Indonesia, salam setia, satu cinta, satu hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.